Unsur kedua adalah akal. Unsur ini merupakan unsur yang tidak dimiliki oleh makhluk lainnya, yang dengan ini manusia menjadi makhluk yang mampu memikirkan sesuatu dan mengembangkannya, membedakan yang baik dari yang buruk, yang benar dari yang salah, dan seterusnya meningkatkan taraf hidup manusia menuju tingkat yang lebih baik. Dengan kalimat singkat, manusia adalah satu-satunya makhluk yang berbudaya. Fungsi akal adalah berpikir. Di dalam Al-Quran, istilah akal tidak pernah disebutkan dalam bentuk masdar, kata benda, yakni al-aql. Sekalipun demikian, dalam lebih dari 50 ayat, Allah memerintahkan manusia untuk berfikir dan mencela orang-orang yang tidak menggunakan akalnya, yang dikemukakan Al-Quran dalam bentuk fi'il, kata kerja, misalnya ya'qilun dan ta'qilun, dan kegiatan berfikir, tafakkur atau merenungkan sesuatu, tadabbur. Di bawah ini dikemukakan beberapa ayat yang memerintahkan manusia untuk berfikir. Wa mal hayatud dunya illa la'ibu waladdarul akhiratu khairul lilladzina yattaqun afala ta'qilun. Dan kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau, sedangkan negeri akhirat itu sungguh lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Tidakkah kamu mengerti? Laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala ta'qilun. Sungguh telah kami turunkan kepadamu sebuah kitab, Al-Quran, yang di dalamnya terdapat peringatan bagimu, maka apakah kamu tidak mengerti? Al-Anbiya 10. Uffil lakum walima ta'buduna min dunillah afala ta'qilun. Celakalah kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah. Tidakkah kamu mengerti? Wa huwal ladzi yuhyi wa yumitu wa lahu ikhtilaful laili wan nahar. Afala ta'qilun. Dan dialah yang menghidupkan dan mematikan, dan dialah yang mengatur pergantian malam dan siang. Tidakkah kamu mengerti? Al-Mu'minun 80. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebajikan sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri, padahal kamu membaca kitab Taurat? Tidakkah kamu mengerti? Al-Baqarah 44. Masih banyak sekali ayat Al-Quran yang memerintahkan manusia untuk berfikir, sehingga menjadi mengerti tentang berbagai hal. Akan tetapi, jika kita melihat struktur kalimat yang dipergunakan Al-Quran di dalam ayat-ayat yang berkaitan tentang perintah berfikir dan celaan terhadap orang yang tidak menggunakan akalnya, kita dapat menyimpulkan beberapa hal berikut ini. Pertama, Allah memerintahkan manusia untuk berfikir agar manusia mengerti berbagai macam hal. Kedua, objek yang harus dipikirkan manusia adalah petunjuk Al-Quran, fenomena alam, termasuk kejadian manusia, dan peristiwa-peristiwa historis, dan tidak ada satupun ayat yang memerintahkan kita untuk berfikir tentang hal-hal yang tidak terjangkau oleh akal kita. Ketiga, tujuan berfikir adalah menemukan petunjuk Al-Quran, memahami alam semesta agar dapat mengelola dan mengembangkannya bagi kemaslahatan umat manusia, dan menemukan tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran Allah di alam semesta dan dalam diri manusia sendiri. Dengan demikian, akal
adalah sarana yang fungsinya berpikir, dan selanjutnya ilmu pengetahuan yang dilahirkan oleh akal dan aktivitas berpikirnya haruslah ditujukan untuk memahami tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah, tidak untuk selain itu. Agaknya karena fungsinya yang demikian itulah, maka Syekh Mustafa Al-Maraghi memasukkan akal sebagai salah satu di antara 5 petunjuk Allah. 5 petunjuk hidayah Allah. 4 lainnya adalah wahyu Al-Quran, ilham, naluri, gharizah, dan alam semesta. Unsur ketiga yang membentuk diri manusia adalah roh, ar-ruh. Unsur roh diterima manusia dari tiupan Allah ketika manusia masih dalam bentuk janin di dalam rahim ibunya. Karena itu, unsur roh melambangkan keluhuran, kesucian, kemuliaan, dan nilai-nilai tinggi lainnya. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqal insana min tin. Summa ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. ثم سواه ونفخ فيه من روحي وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. Yang memperindah segala sesuatu yang Dia ciptakan, dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah. Kemudian Dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina, air mani. Kemudian Dia menyempurnakannya dan meniupkan roh ciptaannya ke dalam tubuhnya, dan Dia menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati bagimu. Tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. As-Sajdah 7-9. Al-Quran di atas menjelaskan bahwa Allah menciptakan manusia dari tanah, kemudian meniupkan roh ke dalam tubuhnya. Jika unsur tanah memberi bentuk jasmani dan atau jasadi pada manusia, maka roh memberikan nilai-nilai rohaniyah, ruhaniyah kepadanya, yakni sifat-sifat tinggi, luhur dan mulia. Demikian luhur dan mulianya roh ini sampai-sampai ketika ditiupkan ke dalam diri manusia, Allah pun memerintahkan para malaikat untuk bersujud kepadanya. Allah berfirman, "Idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basharan min tin, fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faq'u lahu sajidin." Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, "Sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Kemudian apabila aku telah sempurnakan kejadiannya dan aku tiupkan roh ciptaanku kepadanya, maka tunduklah kamu dengan bersujud kepadanya." As-Sad 71-72. Demikianlah dalam diri manusia terdapat unsur dan potensi-potensi baik, luhur dan mulia yang lazim disebut dengan unsur rohani, dan unsur-unsur buruk dan rendah yang biasa disebut dengan hawa nafsu. Maknanya manusia mempunyai kemungkinan untuk menjadi baik dan kemungkinan untuk menjadi jahat. Dalam surah Al-Insan, Allah berfirman, "Inna khalaqnal insana min nutfatin amsaj nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura." Sungguh kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu kami jadikan ia mendengar dan melihat. Sungguh kami telah menunjukkan kepadanya jalan yang lurus. Ada yang bersyukur, ada pula yang kufur. Al-Insan 2 dan 3. Karena itu kita dapat menemukan banyak ayat yang memuji dan memuliakan manusia, di samping ayat-ayat yang mencelanya karena sangat aniaya dan tidak mensyukuri nikmat. Dengan demikian, manusia adalah paduan dari dua unsur pokok yang tidak dapat dipisahkan, karena
karena bila dipisahkan, ia bukan manusia lagi.